Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul makalah konsep file dan direktori. Dan di sini disusun oleh Risada Situmorang dan Anissa Syafitri, Anissa Witri, Melani Sirait, Susi Saprapti Siwulandari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kami cari. Yang pertama, yang berjudul struktur direktori, yang mempunyai pengertian yaitu suatu entitas dalam sistem berkas yang mengandung berkas atau direktori lain. Direktori digunakan sebagai sarana untuk mengorganisasikan berkas pada suatu sistem komputer. Dengan adanya direktori, setiap berkas dapat dikelompokkan dalam pengorganisasian berkas. Sistem operasi dapat memartisi disk menjadi beberapa direktori atau menjadikan dua disk menjadi sebuah direktori. Dan di sini ada atribut direktori dan memiliki contoh yaitu nama, merupakan nama dari direktori itu sendiri. Kedua, alamat, merupakan alamat dari direktori tersebut. Ketiga, tanggal, yang berisi tanggal pembuatan. Keempat, ukuran, merupakan besarnya ukuran direktori, biasanya dalam satuan byte, kilobyte, megabyte, dan gigabyte. Kelima, proteksi, berguna untuk perlindungan. Keenam, type, yaitu type dari berkas, misalnya kom dan teks. Dan di sini juga ada struktur direktori, yaitu mempelajari struktur direktori, memberikan pemahaman bagaimana penyusun sebuah direktori dalam suatu sistem berkas. Ada 3 struktur direktori yang dikenal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur direktori bertingkat, di mana direktori ini dibagi menjadi direktori satu tingkat atau single level directory dan direktori 2 tingkat atau two level directory. Kedua, direktori berstruktur pohon atau tree struktur directory. Ketiga, direktori berstruktur graf, di mana direktori ini dibagi menjadi struktur graf asiklik atau aciklik, struktur direktori, dan struktur graf sederhana yaitu general graph directory. Dan di sini ada judul materi proteksi implementasi sistem berkas yang berisi file berisi sekumpulan blok. Sistem manajemen file bertanggung jawab untuk alokasi blok-blok disk ke file. Metode ini sederhana dalam implementasi karena pencatatan di mana blok-blok file berada direduksi menjadi hanya mengingat alamat awal file dan panjang file, yaitu jumlah blok dari file. File yang berisi sekumpulan blok. 2 hal yang penting yang harus ditangani yaitu pencatatan ruang yang dialokasikan untuk file dan pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Dan di sini ada sistem yang meliputi: pertama, alokasi file, kedua, pencatatan ruang disk, ketiga, share file, kehandalan sistem file, dan kinerja sistem file. Sekian dari presentasi saya, dan selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk presentasi selanjutnya. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan tentang konsep file dan metode akses. Konsep file. File merupakan sekumpulan data yang terkumpul menjadi satu dan tersimpan di dalam suatu memori atau stroke. File cenderung terlalu besar untuk dapat disimpan dalam penyimpanan utama atau main stroke. Oleh karena itu, disimpan dalam penyimpanan pendukung atau backing stroke, seperti alat-alat disk magnetik dan pita magnetik. Jika dalam file akan diproses, maka file dibacakan ke dalam penyimpanan utama dalam jumlah yang dapat dikelola. File mempunyai sifat. Yang pertama, persistensi, artinya informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meski satu daya dihilangkan. Dengan properti ini, maka file dapat digunakan untuk menjaga hasil-hasil yang diperoleh dari suatu proses dapat digunakan di masa datang. Yang kedua, size, artinya file umumnya berukuran besar, memungkinkan menyimpan informasi yang sangat besar disimpan. Yang ketiga, shareability, artinya file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara konkurren. Tujuan dari konsep file yaitu sebuah file dapat menangani data yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi. Beberapa file diproses dengan selang waktu teratur. Contoh, file daftar gaji. File lainnya dibutuhkan untuk menangani data yang tidak memerlukan selang waktu teratur. Contoh, file yang berisi harga-harga barang. Terdapat dua cara umum untuk meninjau file. Yang pertama, file logika. File yang ditinjau dari istilah pokok data, apa yang terdapat dalam record dan operasi apa saja yang dilakukan terhadap file. Yang kedua, file fisik. File yang ditinjau dari segi bagaimana data disimpan dalam alat penyimpanan, seperti disk magnetik, dan bagaimana proses operasi dapat dilaksanakan. Jika berbicara mengenai suatu konsep, berarti tidak terlepas dari suatu elemen dari objek yang dimaksud. Dan berikut elemen-elemen file komputer yang merupakan elemen mendasar dari suatu file tersebut. Yang pertama, karakter merupakan elemen terkecil dalam file. Dapat berupa abjad, angka, ataupun bentuk khusus. Yang kedua, field pokok data. Di dalam record disebut field yang tersusun dari sejumlah karakter. Contoh, nama, tanggal, atau jumlah. Yang ketiga, record. Tersebut atas sejumlah field yang berkaitan. Adapun beberapa tipe-tipe file seperti yang pertama, file induk atau master file. File ini memiliki sifat yang agak permanen. Contoh, buku besar langganan, daftar gaji, daftar persediaan, dan sebagainya. Yang kedua, file yang berubah juga disebut dengan file transaksi. File ini terdiri dari berbagai transaksi yang dirancang dari dokumen sumber. File acuan atau referensi file adalah sebuah file dengan sejumlah tertentu hal yang permanen. Yang keempat, file program, suatu file dengan data di dalam file tersebut berupa pokok software, program sederhana, atau kumpulan bagian program. Yang kelima, file data merupakan tipe-tipe file yang banyak dibicarakan dan bersifat bertentangan dengan file program. Yang keenam, file teks, suatu file yang berisi kata-kata dari suatu dokumen di setiap record. Kebutuhan manajemen data bagi pemakai yaitu kemampuan melakukan operasi-operasi berikut. Yang pertama, review all, menampilkan seluruh record data. Yang kedua, review one, menampilkan seluruh satu record dan tertentu. Yang ketiga, return next, menampilkan satu record data berikutnya. Yang keempat, review once,
menampilkan satu record data sebelumnya. Yang kelima, insert one, yaitu menyisipkan satu record data. Yang keenam, delete one, menghapus satu record data tertentu. Yang ketujuh, update one, yaitu memperbaharui satu record data tertentu. Yang kedelapan, update view, memperbaharui beberapa record data tertentu yang satu kriteria. Metode akses. File menyimpan informasi bila digunakan informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu yang pertama sequential access atau akses berurutan. Yaitu akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Operasi pada akses berurutan terdiri dari read next, write next, reset. Yang kedua, no read after let's write atau read. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi I-O. Operasi write menambah ke akhir file dan ke akhir materi pembaca baru atau new and offline. File dapat di-reset ke awal dan sebuah program untuk meloncat mundur ke end record. Yang ketiga, random access adalah sekumpulan untuk mengakses elemen pada posisi acak secara berurutan dalam waktu yang sama. Terlepas dari ukuran urutan, kebalikan dari akses sekuensial di mana elemen jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses. Dalam struktur data, akses random memiliki kemampuan untuk mengakses setiap entry dalam daftar di konstan, yaitu independen dari posisinya dalam daftar dan ukuran list, yaitu 0 buka kurung 1 tutup kurung. Sangat sedikit struktur data dapat menjamin hal ini. Selain array, akses random sangat penting atau setidaknya berharga. Untuk banyak algoritma seperti pencarian binary, pemilihan integer, atau versi tertentu, dan saringan Eratosthenes. Perkenalkan, nama saya Anissa Witri dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sistem file. File adalah unit penyimpan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpan sekunder atau disk. Sistem file diorganisasikan ke dalam layer-layer. Layer-layer tersebut seperti application program, logical file system, file organization module, basic file system, I/O control, dan device. Pada level terendah, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur direktori untuk memberikan ke file organization module informasi tentang kebutuhan terakhir. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control block. Mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file disediakan untuk sistem operasi. Pada saat membuka file dengan menjalankan perintah open, blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file dengan menjalankan perintah read,
Indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui tabel open file yang berada di memori. Kemudian di sini ada tabel tentang file permission, file status atau create, access, write. Dan ada file owner, group ACL, file size, dan yang terakhir ada file data block. Dan di bawah ini juga ada gambar tentang membuka file dan membaca file. Virtual File System atau VFS merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call atau API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuka VFS dan bukan untuk tipe sistem file tertentu skema VFS. Dan di bawah ini ada gambar Virtual File System. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang metode mengalokasikan biaya bersama atau metode pengalokasian. Ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama, yaitu metode harga pasar, nilai harga jual atau sales value method. Dan yang kedua ada metode unit kuantitas atau unit fisik dan kuantitatif unit method. Dan yang ketiga ada metode harga pokok per unit atau unit cost method. Metode nilai harga jual. Menurut metode ini, biaya bersama dialokasikan menurut nilai jual dari masing-masing atau jenis produk. Dasar pemikiran untuk mengalokasikan atas dasar nilai harga jual ini adalah bahwa ada hubungan langsung yang erat antara harga pokok dengan harga jual dari satu produk. Harga jual satu produk akan sangat ditentukan oleh harga pokok yang memproduksi produk tersebut. Oleh sebab itu, biaya bersama sudah selayaknya dialokasikan atas dasar harga jualnya. Metode ini lebih populer dibandingkan kedua metode yang lain. Menurut metode ini, pengalokasian biaya bersama dapat menimbulkan situasi. Yang pertama, harga jual sudah diketahui setelah split off. Bila harga jual sudah diketahui saat split off, maka biaya bersama dialokasikan ke masing-masing jenis produk dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai jual seluruh produk yang diproduksi yang akan menghasilkan rasio dari masing-masing jenis produk. Rasio ini kemudian dikalikan dengan total biaya bersama. Dan yang kedua, yaitu harga jual tidak diketahui pada saat split off. Harga jual produk bersama pada saat split off sangat mungkin tidak diketahui, terutama sekali bila produk tersebut masih memerlukan proses produksi lebih lanjut. Dalam keadaan ini, harga jual produksi tersebut pada saat menjadi produk selesai tetap harus diketahui. Harga jual dari produk bersama dalam hal ini disebut harga jual atau hipotesis. Harga jual hipotesis adalah harga jual produk selesai dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut produk bersama yang telah terpisah atau split off. Bila harga jual sudah diketahui saat split off, maka biaya bersama dialokasikan ke masing-masing jenis produk dengan cara membagi total nilai harga jual setiap produk dengan total nilai jual seluruh produk yang diproduksi yang akan menghasilkan rasio dari masing-masing jenis produk. Rasio ini kemudian dikalikan total bersama. Sekian yang akan saya jelaskan. Terima kasih. 2.3 Manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong adalah cara mengatur ruangan pada disk yang belum terpakai atau ruang yang kosong akibat penghapusan data.
Penyimpanan yang tidak berkesinambungan dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya itu dengan membuat daftar ruang-ruang kosong. Apabila ada berkas baru yang ingin disimpan, maka ruang bebas dicari pada daftar ini. Untuk menjaga kekonsistenan dan keamanan data yang disimpan pada disk pada saat terjadi failure pada komputer, maka dibutuhkan backup data. Keterbatasan ruang pada disk yang dijumpai pada media yang sekali tulis atau media optik hanya dimungkinkan sekali tulis, yaitu dengan penyimpanan ke alat penyimpanan lainnya seperti floppy disk, tape magnetik, dan disk optis, dan lain-lain. Untuk membuat berkas baru, sistem mencari ke daftar tersebut untuk mencarikan ruang kosong yang dibutuhkan. Ada 4 jenis daftar ruang bebas: 1 vector bit, 2 linked list, 3 grouping, 4 counting. Vector bit menggunakan 1 bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media penyimpanan blok yang kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya ditandai dengan angka 0. Posisi bit menyatakan alamat atau nomor blok. Jumlah bit sama dengan jumlah blok logika media penyimpanan. Contoh 0100 100 ini berarti blok yang kosong adalah blok ke-1 dan 4. Bitmap membutuhkan ruang tambahan. Contohnya ukuran blok sama dengan 212 bit, ukuran disk sama dengan 230 bit atau 1 gigabit. N sama dengan 230 per 212 sama dengan 218 bit. Pencarian ruang kosong secara cepat relatif sederhana dan efisien untuk mencari blok pertama yang kosong atau berturut-turut dan blok yang kosong pada disk. Grouping menggunakan 1 blok untuk menyimpan alamat blok-blok kosong di dekatnya. Jika blok telah terisi, maka akan hapus dari blok alamat kosong. Ini adalah contoh blok kosong. Terus masuk ke linked list. Blok kosong pertama pointer ke blok kosong kedua dan blok kosong kedua pointer ke blok ketiga yang kosong. Masuk ke counting. Ruang kosong list berupa urutan blok-blok kosong, maka dilakukan pendaftaran rangkaian blok kosong dengan memasukkan alamat blok kosong pertama dari rangkaian tersebut, lalu disertakan jumlah blok yang bersebelahan dengannya. Perlu untuk melindungi dari ketidaktetapan pointer daftar bebas dan bitmap. Harus selalu di dalam disk menyalin ke disk memori dan ke disk bisa berbeda, tidak bisa membiarkan blok E untuk berada di dalam situasi di mana bit I sama dengan 1 di dalam memori dan bit I sama dengan 0 pada disk. Solusi set bit I sama dengan 1 di dalam disk menyediakan blok I, set bit sama dengan 1 dalam memori. Efektivitas tergantung pada alokasi disk dan tipe direktori algoritma dari data yang disimpan dalam entry directory file. Kinerja disk cache, bagian yang terpisah dari memori utama untuk blok yang sering digunakan. Pre, behind, and read ahead, teknik untuk mengoptimalkan akses sekuensial bandingkan dengan LRU, menambah kinerja PC, dan mendedikasikan bagian dari memori virtual disk atau disk RAM. Mengamati bahwa file-file sementara yang sering diakses, maka membuat dengan menggunakan memori RAM. Memori dipetakan file I per 0 memungkinkan file I per 0 untuk diperlukan sebagai akses memori rutin untuk pemetakan blok disk ke halaman di memori. Sebuah file awalnya dibaca menggunakan paging permintaan. Sebagian halaman berukuran file dibaca dari sistem file ke dalam halaman fisik. Setelah membaca atau menulis dari file tersebut diperlakukan sebagai akses memori biasa. Menyederhanakan akses file dengan memperlakukan file I atau O melalui memori ketimbang membaca atau menulis sistem panggilan. Juga memungkinkan beberapa proses untuk memetakan file yang sama yang memungkinkan halaman-halaman dalam memori untuk dibagikan.
2.4 Implementasi direktori. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi digunakan tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori, tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Struktur hash berukuran tetap. Metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, di antara lain alokasi berurutan, alokasi berhubungan, dan alokasi berindeks. Alokasi berurutan. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal atau blok dan panjang atau jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Ini adalah contoh dari alokasi berurutan. Beberapa sistem file yang baru menggunakan skema alokasi berurutan yang dimodifikasi. File system extend basic mengalokasikan blok pada disk secara berkembang. Extend adalah blok berurutan pada disk. Extend dialokasikan untuk alokasi file. Sebuah file terdiri dari satu atau lebih extend. Alokasi berhubungan. Setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok-blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok ke queue pada rantai link dari blok pada file. Perpindahan ke blok sama dengan R tambah 1. Contoh sistem file yang menggunakan alokasi berhubungan adalah file allocation table. Ini adalah bentuk file allocation table dan masuk kepada alokasi berindeks. Terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Pada alokasi berindeks memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Akses dilakukan secara random. Merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blocking indeks yang berlebih. Pemetaan dari logika ke fisik dalam file ukuran maksimum 256K word dan ukuran blok 512 word hanya memerlukan satu blok untuk tabel indeks. Apabila pemetaan dari logika ke fisik dalam sebuah file dari ukuran tak hingga atau ukuran blok adalah 512 word, maka digunakan skema berhubungan blok link dari tabel indeks atau ukuran tak terbatas untuk ukuran file maksimum 512. Digunakan skema two-level index. Pada skema two-level index terdapat tabel indeks luar dalam. Indeks dipetakan ke dalam indeks luar, kemudian dipetakan ke tabel indeks dalam. Setelah itu mengakses blok file yang dimaksud. Sistem operasi Unix mengimplementasikan kombinasi alokasi berurutan dan alokasi berindeks. Ini adalah skema two-level index dan alokasi pada Unix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Saprapti Siwulansari. Saya akan membahas tentang materi efisiensi dan unjuk kerja. Efisiensi hard disk sangat bergantung pada metode alokasi disk dan algoritma direktori yang digunakan. Contohnya, Unix mengembangkan kinerjanya dengan mencoba untuk menyimpan sebuah blok data berkas dekat dengan blok inode berkas untuk mengurangi waktu pencarian. Efisiensi juga bergantung pada tipe data yang disimpan pada masukan direktori atau inode. Pada umumnya, sistem penyimpanan informasi mengenai tanggal terakhir kali file diakses
dan tanggal penulisan terakhir untuk menentukan apakah file perlu di backup. Akibat dari penyimpanan informasi ini, setiap kali berkas dibaca, diperlukan penulisan pada struktur direktori. Penulisan ini memerlukan blok untuk dibaca oleh memori. Perubahan bagian dan blok yang akan ditulis kembali ke disk. Hal ini tidak efisien untuk tipe berkas yang sering diakses atau untuk berkas yang diakses secara berkala. Kinerja yang dibahas pada bagian ini merupakan kelanjutan kerja pada poin sebelumnya. Kelanjutan kinerja pada poin sebelumnya. Apabila algoritma yang tepat telah dipilih, kinerja masih bisa ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan cache. Beberapa sistem membuat bagian yang terpisah dari memori utama untuk digunakan sebagai disk cache, di mana blok-blok disimpan dengan asumsi mereka akan digunakan lagi secepatnya. Sistem tersebut menggunakan teknik memori virtual dan menyimpan data berkas sebagai halaman-halaman, tidak sebagai blok-blok file sistem oriented. Hal ini dikarenakan menyimpan data berkas menggunakan alamat virtual jauh lebih efisien daripada menyimpan melalui blok disk file. Menyimpan melalui blok disk fisik. Ada dua buah teknik menggunakan cache yang biasanya dipakai. Pertama yaitu teknik menggunakan unifit buffer cache. Kedua yaitu dengan teknik tanpa menggunakan unifit buffer cache. Berikut adalah ilustrasi gambar dari kedua teknik tersebut. Nah, itu contoh dari gambar unifit buffer cache. Ada dua. Gambar 251 adalah ilustrasi teknik dengan menggunakan unifit buffer cache dan gambar 252 adalah ilustrasi teknik tanpa menggunakan unifit buffer cache. Pada gambar 252, jika terjadi panggilan mapping memori, dibutuhkan dua buah cache, yaitu buffer cache dan pack cache. Hal ini dikarenakan pada teknik ini, mapping memori tidak bisa langsung berinteraksi dengan buffer cache, sehingga dibutuhkan pack cache. Teknik ini sangat tidak efisien karena terjadi dua kali penyalinan berkas yang sama. Pertama pada buffer cache dan kedua pack cache. Dua kali penyaliman ini biasa disebut double caching. Double caching ini tidak hanya boros memori, tetapi juga memboroskan kinerja CPU dan perputaran M/K dikarenakan perubahan data ekstra antara memori sistem. Selain itu, double caching juga dapat menyebabkan korupsi berkas. Solusi untuk masalah ini adalah menggunakan unifit buffer cache seperti pada gambar 251. Buffer cache pada teknik ini dapat berinteraksi dengan mapping memori sehingga dapat menghindari terjadinya double. Ada recovery. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan komputer. Dalam hal ini, disk kita esok hari. Bisa saja tiba-tiba terjadi kesalahan yang membuat data ada dalam disk berubah, bahkan terhapus. Nah, di sini ada backup penuh atau full backup. Full backup adalah menyalin semua data termasuk folder ke media lain. Oleh karena itu, hasil full backup lebih cepat dan mudah saat operasi restore. Namun pada saat pembuatannya membutuhkan waktu dan ruang yang sangat besar. Backup peningkatan atau incremental backup. Incremental backup adalah menyalin semua data yang berubah sejak terakhir kali melakukan full backup atau differential backup. Incremental backup disebut juga differential backup. Kelebihan dari incremental backup
yaitu membutuhkan waktu yang lebih singkat. Jika banyak melakukan incremental backup, maka data yang di backup semakin kecil ukurannya. Backup lebih cepat daripada full backup dan membutuhkan tempat sementara yang lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh full backup. Kekurangan waktu untuk restore sangat lama. Backup cermin mirror backup. Mirror backup sama dengan full backup, tetapi data tidak dipadatkan atau dimanfaatkan dengan format .tar, zip, atau yang lain dan tidak bisa dilindungi dengan password. Dapat juga diakses dengan menggunakan tools seperti Windows Explorer. Mirror backup adalah metode backup yang paling cepat bila dibandingkan dengan metode yang lain karena menyalin data dan folder ke media tujuan tanpa melakukan pemadatan. Tapi hal itu menyebabkan media penyimpanan harus cukup besar. Sekian dari materi yang saya bacakan tentang efisiensi dan unjuk kerja. Terima kasih. Selamat siang. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dalam membaca dan kesalahan dalam penulisan makalah tersebut, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.